Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ledakan. Terdengar suara keras dan menyeramkan lagi. Uhahahahahaha. Yang terjadi selanjutnya adalah teriakan seorang pemburu wanita. Ketika patung itu mengangkat kakinya, sisa-sisa pemburu muda yang hancur itu terekspos ke udara. Pemburu lainnya juga berteriak ketakutan. Ah! Aduh! Ah! Wajah idola yang selalu tanpa ekspresi itu sekarang berkerut karena marah. Dia marah. Lari-lari. Para pemburu melarikan diri dengan cepat dari patung itu. Dan pemburu yang telah menyaksikan seluruh proses kematian pemburu muda itu telah kehilangan kesadaran, berdiri di sana dengan tercengang dan berteriak dengan tajam. Brengsek. Cheng Jinwoo, yang melarikan diri dengan Xiaoxi di pelukannya, ingin berbalik dan menyelamatkan sang pemburu. Namun, Song Ziguo menghentikannya. Paman Ziguo? Sudah terlambat. Idola itu menampar pemburu seperti lalat. Paji. Cheng Jinwoo secara naluriah memalingkan muka. Cheng Jinwoo benar-benar tidak bisa melihat langsung adegan berdarah dan kejam ini. Kita tidak bisa membuang waktu lagi. Apakah kamu ingin Xiaoxi mati seperti ini? Kata-kata Song Ziguo membangunkan Cheng Jinwoo. Dia benar. Ledakan. 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 Tolong saya. Kini sang idola tak lagi hanya jalan-jalan. Itu mulai berlari, mengejar para pemburu yang melarikan diri. Dengan setiap langkah, seluruh ruang bergetar hebat. Boom! Boom! Cheng Jinwoo mengertakkan gigi dan berlari lagi. Xiaoxi menutup matanya dengan erat dan memeluknya erat-erat seolah meraih sedotan penyelamat. Semua orang menyebar. Ini baik. Menimbang bahwa berbahaya untuk bertindak bersama, Cheng Jinwoo dan Song Ziguo berlari ke dua arah yang berbeda. Untuk menghindari patung itu, Cheng Jinwoo berlari menuju sudut terjauh. Namun, seseorang telah berlari ke sana selangkah lebih maju darinya. Ini Taman Xingfeng. Park Xingfeng berlari ke depan dengan seluruh kekuatannya. Air mata mengaburkan mata Park Xingfeng ketika dia memikirkan keluarganya. Ada juga seorang anak laki-laki yang persis seperti dia dan seorang istri yang sedang hamil menunggunya di rumah. Dia tidak bisa mati di sini. Mungkin karena dia berlari ke depan dengan putus asa sehingga dia bisa mencapai sudut ini terlebih dahulu. Saat Park Xingfeng mencoba menenangkan napasnya yang terengah-engah, Wang Jianxie tiba-tiba berteriak padanya. Pu tua. Mendengar suara yang familiar, Pu Xingfeng mengangkat kepalanya. Apa? Wang Jianxie menunjuk ke punggung Park Xingfeng dengan ngeri dan berteriak, kamu di belakang. Lihat ke belakang. Sebelum kata-kata itu jatuh, Pu Xingfeng merasakan cahaya dingin di belakangnya. Apa? Dari atas kepala hingga perut, Park Xingfeng langsung terpotong menjadi dua. Dan tubuhnya, yang terbelah menjadi dua, jatuh di kedua sisi. Poh tua. Patung batu yang memotong Taman Xingfeng menjadi dua, seperti patung batu penjaga gerbang sebelumnya, kembali ke posisi semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat adegan ini, Wang Jianxie melolong kesakitan. Hal-hal yang lebih rendah dari kalian binatang buas. Ledakan. 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 Di belakangnya, para pemburu yang melarikan diri akan dihancurkan dengan kejam oleh patung dewa, sedangkan para pemburu yang melarikan diri ke sudut akan diserang oleh patung batu yang berdiri di sudut. Lengan. Lenganku Ruang itu dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Keringat dingin di dahi Cheng Jinwoo tidak bisa berhenti keluar. Kakinya secara bertahap menjadi lebih berat. Pernapasan menjadi semakin cepat. Tapi pikirannya penuh dengan satu hal. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Hukum kedua terus muncul di pikiran. Bab 43 Aturan. Kunci untuk memecahkan dilema harus ada di ruangan ini. Pasti ada sesuatu di sini yang bisa kita gunakan. Namun,
Saat pertama kali masuk ke sini, semua orang sudah mencari di setiap sudut tempat, dan tidak menemukan organ atau alat. Apakah itu dulu atau sekarang? Satu-satunya yang bisa bergerak adalah patung batu itu. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Cheng Jinwoo. Apakah patung batu satu-satunya yang bisa bergerak? Betul sekali. Seong Jinwoo tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Kenapa aku tidak memikirkan itu sekarang? Karena hanya patung batu yang dapat bergerak, maka hanya patung batu yang dapat digunakan. Saat orang mendekat, patung batu itu akan bergerak. Dia harus memanfaatkan aturan ini. Karena ini masalahnya. Meskipun dia hampir kehabisan nafas, Cheng Jinwoo berteriak dengan sekuat tenaga. Semuanya lari ke patung batu dengan alat musik. Bab 5, Altar Kehidupan dan Kematian. Alat-alat musik? Ada harapan baru di mata para pemburu. Itu benar-benar berbeda dari ketika mereka diminta berlutut untuk menyembah dewa tadi. Para pemburu berlari menuju patung batu yang memegang alat musik tanpa ragu-ragu. Jika penilaian Seong Jinwoo salah, mereka akan dibunuh begitu mereka mendekati patung batu itu. Namun, tidak ada yang meragukan kata-katanya. Song Ziguo adalah orang pertama yang lari ke patung alat musik batu. Song Ziguo bernapas dengan tenang dan menatap patung batu itu. Hebatnya, ujung jari patung itu mulai memetik senar harpa bolak-balik. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Melodi yang indah mengalir keluar. Sangat berguna. Semuanya lari ke patung batu dengan alat musik. Para pemburu berjalan menuju patung alat musik batu terdekat. Patung batu yang memegang trompet memainkan trompet, patung batu yang memegang seruling mulai memainkan lapangan, patung batu yang memegang kecapi juga mulai bermain. Hahaha. Lelah, Wang Jianxie akhirnya berlari ke sebuah patung batu yang memegang bouzouki, dan duduk dengan plop. Jingle bell, jingle bell. Begitu patung batu itu mulai memainkan alat musiknya, patung dewa itu berhenti mengejar. Wang Jianxie, yang selamat dari malapetaka, tidak bisa menahan tangisnya. Wuuu. Idola itu berbalik tiba-tiba. Memutar kepalanya untuk memindai, ia segera menemukan mangsa baru. Sial. Saat Cheng Jinwoo bertemu dengan mata patung dewa, dia mengutuk. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, PH out and bye-bye.